Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa in asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila Imamil Bukhari qala haddatsana al-Hakam bin Nafi' qala akhbarana Syu'aibun 'ani Zuhri qala haddatsani Amir bin Sa'ad an Sa'ad bin Abi Waqqas annahu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fami imra'atik. Masih di Kitabul Iman. Hadis ke-56 ini adalah hadis ketiga dari bab tentang amal harus dengan niat, dan termasuk amal adalah keimanan serta nafkah yang diberikan oleh seorang lelaki kepada istri maupun anaknya akan mendapat pahala sebagaimana pahala sedekah ketika itu diniatkan. Dan untuk hadis yang ke-56 ini lebih secara spesifik bentuk dari pemberian nafkah seorang suami kepada istri, yang di situ ada aspek canda, ada suasana romantis dalam situasi di mana antara suami dan istri sedang dalam suasana senang. Haddatsana wa cerita hadis ing ingsun sapa al-Hakam bin Nafi'in Hakam bin Nafi'. Kala ngantika sapa Hakam akhbarona wis ngabari ing ingsun sapa Syu'aibun Syu'aib ngabari ani Zuhri saking Az-Zuhri. Kala ngantika sapa Az-Zuhri hadatsani wis cerita hadis ing ingsun sapa Amir bin Sa'din Amir bin Sa'ad Amir an Sa'd bin Abi Waqqasin saking Sa'ad bin Abi Waqqas ngabari annahu ing temen sedone Sa'ad bin Abi Waqqas iku akhbarahu wis ngabari sapa Sa'ad bin Abi Waqqas ing Amir ngabari yen anna Rasulullah ing temen sedune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala wis dawuh sapa Rasulullah dawuh innaka temen sedune sira iku lantun fiqa ora pisan-pisan awe nafkah sapa sira awe nafkah utawa infak nafaqatan ing nafkah tengkae sira oleh infak utawa awe nafkah mau tabdagi hale nupri sapa sira biha kelawan nafaqah nupri wajh Allah ing wajah Allah tegese ganjarane Allah illa ujirta kejaba den ganjar sapa sira den ganjar alaiha ing atase nafaqah hatta ma sehingga perkara silemata jalu kang dadakan sapa sira den dadakan fi famim raatika ing dalam cangkeme bojo sira. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya kamu tidak sekali-kali memberi nafkah. Yang kamu harapkan dari nafkah itu adalah pahala dari Allah, melainkan kamu akan diberi pahala atas nafkah itu. Bahkan hingga makanan yang kamu suapkan ke mulut istri kamu. Jadi meski hadis ini ditujukan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tetapi tentu yang dikehendaki dari hadis ini adalah siapapun yang memang dia melakukan satu pemberian nafkah atau infak, yaitu ketika dia memberi infak atau memberi nafkah dengan niat mengharap pahala dari Allah, maka pasti akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebenarnya merupakan potongan dari salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kondisi sakit, Nabi menjenguknya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan bahwa saya akan berwasiat dengan separuh dari harta saya. Kata Sa'ad, sesungguhnya saya sedang sakit keras dan saya punya banyak harta. Sementara tidak ada yang menjadi pewaris harta saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah saya bisa bersedekah dengan 2/3 dari harta saya? Dan ini dijawab oleh Nabi, tidak. Lalu Sa'ad bertanya,
Kalau separuh gimana? Nabi pun tetap melarang. Lalu Nabi bersabda, as-sulus, was-sulus kabir, au kathir. Sepertiga saja, sepertiga itu sudah banyak. Lalu dilanjutkan oleh Nabi, innaka antadzara warasataka aghniya'a khairun min antadzarahum alatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka miskin, lalu mereka meminta-minta pada orang lain. Yang kemudian sabda Nabi dilanjutkan dengan hadis nomor 56 ini, yaitu wa innaka lan tunfiqu nafaqatan tabdaghi biha wajhallahi illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi fami imra'atika. Dalam riwayat yang lain, hatta ma taj'alu fi imra'atika. Menggunakan i'rabnya asmaul khamsah pada lafal famun, bukan fi fami imra'atika tapi fi imra'atika. Jadi sesungguhnya kamu itu tidaklah memberi nafkah dengan berharap pahala dari Allah, melainkan kamu akan diberi pahala atas nafkah itu. Bahkan hingga makanan yang kamu suapkan ke mulut istri kamu. Artinya, hadis ini menunjukkan bahwa memang ketika kita memberi nafkah dengan berharap ridho Allah, dengan mengharapkan pahala dari Allah, maka kita akan diberi pahala oleh Allah atas nafkah itu. Imam Nawawi menjelaskan tentang redaksi hatta ma taj'alu fi fami imra'atik, bahkan hingga makanan yang kamu masukkan ke mulut istri kamu. Kata Imam Nawawi, annal hadza idza wafaqal haqqo la yuqtahu fi thawabih, bahwa kesenangan yang sesuai dengan al-haq, yang sesuai dengan kebenaran, itu tetap mendapat pahala. Penjelasannya, memberi suapan makanan atau memasukkan makanan atau menyuapi istri, menyuapkan makanan ke mulut istri, tentu umumnya terjadi dalam situasi bercanda, bersenang-senang, ada dorongan syahwat, ada kemesraan, dan sebagainya. Yang seperti ini pun ketika diniatkan untuk mengharap pahala dari Allah, maka akan tetap mendapat pahala dari Allah. Imam Ibnu Hajar menjelaskan bukti yang lebih ekstrim lagi kaitannya dengan hal ini adalah bahwa yaitu salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, bahwa sabda Nabi, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yu'jar? Qala na'am. Ara'aitum law wada'aha fi haram, dan seterusnya. Kata Nabi, dan dalam kemaluan salah satu dari kalian terdapat sedekah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ketika salah satu dari kita menyalurkan syahwat lalu akan diberi pahala? Kata Nabi, iya. Tidakkah kalian tahu seandainya ia menempatkan kemaluannya itu dalam hal yang haram? Artinya bahwa melakukan satu aktivitas yang itu katakanlah disenangi sesuai dengan nafsu syahwat, ketika yang dilakukan atau ketika aktivitas itu adalah sesuatu yang bukan merupakan larangan, maka apabila diniatkan mendapat pahala, dia akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau aktivitas yang disenangi pun bisa mendapat pahala, apalagi aktivitas yang memang itu menuntut satu tanggung jawab, satu masyaqat, maka tentu ini akan lebih berpeluang mendapatkan pahala ketika itu diniatkan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.